Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Lestari dengan NRP 2240100367. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan strategik pada PT Sri Rejeki Ismat Tbk atau yang sering dikenal dengan sebutan Sritek. Baik, yang pertama adalah analisa lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu adanya penurunan permintaan global dan perubahan preferensi konsumen. Sritek menghadapi tantangan signifikan akibat penurunan permintaan global, terutama dari pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa. Perubahan preferensi konsumen menuju produk tekstil yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan menuntut perusahaan untuk menyesuaikan strategi produksinya. Sayangnya, Sritek terlambat dalam mengadopsi tren ini yang berdampak pada penurunan daya saing di pasar internasional. Yang kedua yaitu adanya persaingan dari produk impor dan pakaian bekas. Maraknya impor pakaian bekas dan produk tekstil murah dari luar negeri memberikan tekanan tambahan pada industri tekstil domestik. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk Sritek di pasar lokal, mempengaruhi pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Yang berikutnya yaitu analisis lingkungan internal. Yang pertama, kinerja keuangan yang menurun. Berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2023, Sritek mencatat kerugian bersih sebesar 174,84 juta USD. Meskipun angka ini menunjukkan perbaikan dibanding kerugian sebesar 395,8 juta USD pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk beban utang yang tinggi dan penurunan pendapatan akibat menurunnya permintaan. Yang kedua yaitu restrukturisasi dan efisiensi operasional. Dalam upaya untuk menstabilkan kondisi keuangan, Sritek melakukan langkah-langkah efisiensi operasional termasuk pengurangan jumlah karyawan. Namun, langkah-langkah ini belum cukup untuk mengatasi tekanan keuangan yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga yaitu upaya transformasi dan diversifikasi produk. Sritek berusaha untuk mengadaptasi dengan perubahan pasar melalui diversifikasi produk dan meningkatkan efisiensi energi. Sritek juga mengimplementasikan praktik produksi yang lebih ramah lingkungan dan berinvestasi dalam inovasi teknologi berkelanjutan. Namun, upaya ini belum memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan kinerja perusahaan. Yang selanjutnya yaitu status hukum dan kepailitan. Pada Oktober 2024, Niaga Semarang menyatakan Sritek dalam kondisi kepailitan akibat gagal membayar kewajiban kepada kreditur. Keputusan ini berdampak pada operasional perusahaan yang menimbulkan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan. PT Sritek menghadapi tantangan besar, baik dari faktor eksternal maupun internal. Perubahan preferensi konsumen, persaingan dari produk impor, dan keuangan internal menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk beradaptasi, termasuk diversifikasi produk dan efisiensi operasional. Langkah-langkah tersebut belum cukup untuk mengatasi krisis yang dihadapi. Kondisi ini menekankan pentingnya adaptasi yang cepat terhadap perubahan pasar dan manajemen keuangan yang prudent dalam menghadapi dinamika industri tekstil global. Apa yang sudah berubah dari sisi internal PT Sritek? Yang pertama yaitu transformasi digital dan pengembangan keterampilan. Sritek mengembangkan produk berbasis teknologi dan memperluas pasar melalui e-commerce dan juga memberikan pelatihan keterampilan digital kepada karyawan. Yang kedua yaitu efisiensi operasional dan pengurangan karyawan. Sritek melakukan pengurangan karyawan untuk menekan biaya yang diakibatkan oleh kepailitan. Yang ketiga yaitu konsolidasi internal dan upaya hukum. Setelah dinyatakan pailit pada Oktober 2024, Sritek mengajukan peninjauan kembali atau PK dan bersiap deslating pada Bursa Efek Indonesia sambil menjaga keberlanjutan usaha di tengah kondisi yang penuh tantangan. Yang berikutnya yaitu analisis SWOT pada PT Sritek. Yang pertama yaitu ada strength, yaitu menerapkan strategi integrasi
verifikatif. Sritek mengendalikan semua proses produksinya sendiri, dari mulai pemintalan, penanunan, pencelupan, pencetakan, hingga pada tahap akhir penjahitan. Yang selanjutnya yaitu melanjutkan perluasan produk. Sritek tidak hanya memproduksi pakaian jadi saja, akan tetapi seperti seragam militer, tekstil fashion, dan kain untuk berbagai keperluan industri seperti instansi pemerintah, sehingga hal ini dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis produk. Yang berikutnya yaitu mempunyai pasar berskala global. Sritek mengekspor produk ke lebih 100 negara, dan juga Sritek menjadi penyedia seragam militer di berbagai negara seperti Jerman, Austria, Swedia, dan Norwegia. Yang berikutnya itu skala produksi besar. Sritek mempunyai skala produksi yang sangat besar, sehingga Sritek dapat memenuhi permintaan pasar dalam volume tinggi. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada bergantung pada pasar ekspor. Sritek mempunyai pendapatan yang sebagian besar diperoleh dari pasar ekspor. Hal ini membuat Sritek rentan terkena perubahan nilai mata uang dan kebijakan dagang internasional. Yang kedua yaitu beban utang tinggi. Sritek dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan keuangan yang mengakibatkan beban utang meningkat dan berdampak pada likuiditas dan operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu pengelolaan reputasi perusahaan. Sritek menghadapi isu tenaga kerja industri garmen di Indonesia, seringkali menghadapi kondisi kerja yang buruk dan upah minim, sehingga hal tersebut mempengaruhi reputasi perusahaan menjadi tidak baik jika tidak dikelola. Yang berikutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama ada tren fashion yang berkelanjutan. Hal ini akan menjadi peluang bagi Sritek untuk mengembangkan produk yang ramah lingkungan dan bisa dimanfaatkan untuk menarik perhatian pasar global yang lebih banyak. Yang kedua yaitu ada ekspansi pasar domestik. Meskipun Sritek kuat di pasar ekspor, pasar domestik bisa menjadi peluang bagi Sritek untuk mengembangkan ekspansi pasarnya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi. Sritek dapat melakukan inovasi berbasis teknologi seperti otomatisasi, AI, dan digitalisasi dalam proses produksi dan supply chains yang dapat meningkatkan efisiensi. Yang keempat yaitu ada strategi kemitraan. Sritek dapat berkolaborasi dengan merek global atau e-commerce yang dapat membuka akses pada pasar yang lebih luas. Yang berikutnya yaitu trends atau ancaman. Yang pertama, ada persaingan pasar global yang ketat. Persaingan dari berbagai negara seperti Vietnam, Bangladesh, Tiongkok yang mempunyai biaya produksi yang lebih rendah dan kompetitif, sehingga hal tersebut menjadi tantangan yang besar. Yang kedua yaitu perubahan regulasi perdagangan internasional. Kebijakan tarif dan regulasi negara tujuan ekspor yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi biaya distribusi produk. Yang ketiga yaitu harga bahan baku yang berubah-ubah. Sritek memproduksi produk yang berbahan baku kapas. Perubahan harga dan bahan kimia yang tidak stabil dapat mempengaruhi margin pendapatan. Yang keempat yaitu krisis ekonomi global. Jika terjadi krisis ekonomi dan ketidakpastian geopolitik dapat menurunkan permintaan pasar internasional terhadap tekstil. Yang berikutnya yaitu ada visi dan misi PT Sri Rejeki Isman atau Sritek. Visinya yaitu menjadikan produsen tekstil dan garmen global yang terbesar, paling terkemuka dan terpercaya. Visinya yaitu memberikan produk yang paling inovatif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, menjadikan perusahaan yang menguntungkan dan orientasi pada pertumbuhan untuk semua pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan kami. Yang terakhir yaitu memberikan kontribusi dan peningkatan nilai bagi masyarakat sekitar. Berikut ada visi dan misi baru yang dibuat oleh kelompok kami untuk PT Sri Rejeki Isman atau Sritek. Visinya yaitu menjadikan perusahaan tekstil terdepan di Asia dan bersaing secara global, berkelanjutan dan inovatif melalui produk ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi.
Misinya yang pertama, mengembangkan produk tekstil yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk memenuhi tuntutan pasar global dan lokal, semakin sadar akan isu lingkungan. Yang kedua yaitu melakukan transformasi digital dan efisiensi operasional guna meningkatkan produktivitas, transparansi, dan daya saing perusahaan. Yang ketiga yaitu membangun kembali kepercayaan para pemangku kepentingan melalui tata kelola perusahaan yang baik, restrukturisasi keuangan yang sehat, dan pelayanan yang profesional. Yang keempat yaitu mendiversifikasi pasar dan portofolio produk untuk mengurangi ketergantungan pada segmen tradisional dan memperluas jangkauan ke pasar-pasar baru yang berkembang. Yang kelima yaitu menciptakan nilai tambah melalui inovasi berkelanjutan dalam proses produksi, desain, dan distribusi guna memperkuat posisi Sritek sebagai pemimpin industri tekstil di era baru. Jika visi dan misi tersebut diterapkan, apakah sudah cocok atau tidak? Visi dan misi yang kami susun sangat cocok untuk Sritek di era modern karena fokus pada keberlanjutan dan lingkungan. Dunia semakin peduli pada produk ramah lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan. Ini merupakan tuntutan pasar global. Adopsi digital. Transformasi digital adalah kunci efisiensi dan daya saing industri 4.0. Sritek perlu otomatisasi dan data untuk tetap unggul. Tata kelola yang baik. Kepercayaan pemangku kepentingan dan kesehatan finansial adalah fondasi utama untuk menarik investasi dan pertumbuhan jangka panjang. Inovasi dan diversifikasi. Untuk bertahan di pasar yang berubah cepat, Sritek harus terus berinovasi pada produk dan proses serta mencari pasar baru agar tidak bergantung pada suatu segmen saja. Berikutnya, hambatan yang akan dihadapi dalam penerapan visi dan misi baru. Yang pertama yaitu keterbatasan uang. Kondisi uang dan restrukturisasi perusahaan bisa membatasi dana yang dibutuhkan untuk investasi besar dalam teknologi, inovasi, dan ekspansi pasar. Yang kedua yaitu persiapan SDM dan budaya. Kesenjangan keterampilan karyawan dalam bidang digital dan keberlanjutan serta resistensi pada perubahan dapat menghambat adopsi cara kerja yang baru. Ketiga yaitu persaingan industri. Sritek harus bersaing ketat dengan perusahaan lain juga berinovasi ditambah fluktuasi harga bahan baku dan energi. Yang keempat yaitu kompleksitas regulasi keberlanjutan. Memenuhi standar lingkungan yang terus berkembang membutuhkan investasi tambahan dan adopsi keberlanjutan. Yang kelima yaitu tantangan implementasi teknologi. Proses transisi digital memerlukan biaya besar, integrasi sistem yang rumit, dan perhatian pada keamanan data. Yang berikutnya yaitu ada analisa keuangan. Di sini ada data keuangan pada tahun 2022 pada PT Sritek. Yang pertama itu ada total aset sebesar 1.730.713.562 dolar. Equity sebesar 432.729.453. Laba bersih minus 38.928.929. Total investasi sebesar 27.561. Yang pertama yaitu ada ROA atau Return on Asset. Terus ROA yaitu laba bersih per total aset dikali 100%. Laba bersih pada PT Sritek yaitu minus 38.928.929 dolar dibagi total aset 1.713.562 dikali 100%, yaitu totalnya minus 3,30%. Yang kedua yaitu ROE atau Return on Equity. Rumus ROE yaitu laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Laba bersihnya yaitu minus 38.928.929 dolar dibagi ekuitasnya yaitu sebesar 400
38.729.453 dikali 100% yaitu totalnya minus 8,87%. Yaitu ada ROI atau Return on Investment. Yang ketiga yaitu ada ROI atau Return on Investment. Rumus ROI yaitu laba bersih dibagi total investasi dikali 100%. Laba bersihnya yaitu minus 38.928.929 dolar dibagi total investasinya yaitu 27.561 dikali 100%. Totalnya itu minus 141.194,27%. Jadi kesimpulannya yaitu PT Sritek mengalami kinerja keuangan yang buruk pada tahun 2022 yang ditunjukkan dengan nilai negatif pada ROA, ROE, dan juga ROI. Kerugian bersih menyebabkan efisiensi aset, ekuitas, dan investasi menjadi sangat rendah, bahkan merugikan. Ini menjadi peringatan penting bagi manajemen, investor, bahwa perlu dilakukan evaluasi strategi, efisiensi biaya, dan pemulihan profitabilitas di tahun-tahun berikutnya. Yang berikutnya yaitu formulasi strategik untuk PT Sritek. Yang pertama yaitu strategi diferensiasi berbasis keberlanjutan dan inovasi produk. Yaitu menciptakan keunikan produk melalui material ramah lingkungan, proses produksi hijau, dan desain yang inovatif untuk menarik segmen pasar yang lebih premium dan sadar akan lingkungan. Yang kedua yaitu strategi transformasi digital dan efisiensi. Optimalkan seluruh rantai nilai atau supply chains dengan teknologi digital, misalnya IoT, AI, dan otomatisasi lainnya untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan akurasi. Yang ketiga yaitu strategi penguatan tata kelola perusahaan. Membangun kembali kepercayaan investor dan mitra melalui transparansi keuangan, kepatuhan regulasi, dan praktik manajemen risiko yang solid. Yang keempat yaitu strategi diversifikasi pasar dan portofolio produk. Menjelajahi pasar geografis baru dan segmen produk di luar era tradisional Sritek. Misalnya, tekstil fungsional, smart tekstil, pasar B2C tertentu. Yang selanjutnya yaitu implementasi strategik. Yang pertama, fase konsolidasi dan pemulihan pada tahun pertama sampai tahun kedua. Menyelesaikan restrukturisasi keuangan dan memperkuat tata kelola. Yang kedua yaitu fase transformasi dan inovasi di tahun ketiga sampai kelima. Mendorong inovasi produk, mempercepat transformasi digital melalui diversifikasi pasar. Yang ketiga yaitu fase optimalisasi dan keunggulan global di tahun ke-6. Memperkuat posisi sebagai pemimpin di pasar global dengan keunggulan keberlanjutan dan inovatif. Yang selanjutnya yaitu KPI atau Key Performance Indicator untuk mewujudkan visi dan misi baru. Untuk visi, 1. Persentase pendapatan dari produk ramah lingkungan. Seberapa besar banyak uang yang didapatkan Sritek dari penjualan produk yang peduli lingkungan. Yang kedua, peningkatan daya saing global Asia atau global. Posisi Sritek di antara perusahaan tekstil lain di dunia atau Asia. Yang ketiga yaitu jumlah paten atau inovasi produk baru. Berapa banyak ide atau produk baru yang diluncurkan Sritek setiap tahun? Untuk misi, yang pertama, misi produk berkelanjutan. Penggunaan bahan baku daur ulang. Seberapa banyak bahan baku ramah lingkungan yang dipakai? Penurunan jejak karbon. Seberapa banyak polusi udara atau air yang berkurang? Yang kedua, misi digitalisasi dan efisiensi. Otomatisasi produk. Seberapa banyak pekerja di pabrik yang sudah otomatis? Penurunan biaya operasional. Penghematan biaya karena jadi lebih efisien. Yang ketiga, misi tata kelola perusahaan baik. Skor tata kelola perusahaan. Penilaian seberapa baik dan transparan Sritek dikelola. Rasio utang. Seberapa sehat kondisi utang perusahaan? Yang keempat, misi diversifikasi pasar dan produk. Pendapatan dari pasar atau produk baru, seberapa banyak uang yang didapat dari bisnis atau pasar yang baru. Yang terakhir yaitu misi inovasi berkelanjutan. Seberapa besar kontribusi produk-produk paling baru pada total pendapatan.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.